Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuni, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman diseminasi budaya positif sekaligus aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Latar belakang pada pelaksanaan budaya positif ini adalah kita sering beranggapan bahwa untuk menanamkan budaya disiplin pada murid, kita sebagai guru kerap menanamkan hukuman sebagai wujud konsekuensi pada murid ketika melakukan pelanggaran. Padahal hal tersebut justru akan menimbulkan permasalahan psikologis pada murid tersebut dan cenderung membuat murid tersebut merasa dipermalukan atau terhakimi. Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut? Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukurnya adalah terciptanya suasana atau lingkungan yang positif di sekolah. Yang kedua, murid secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, serta guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, menemui kepala sekolah untuk berdiskusi tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru lain. Langkah yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi penerapan budaya positif di sekolah saya. Berikut saya sampaikan video pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 di sekolah saya. Baik, saya buka dulu ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat yang luar biasa, sehingga pada siang hari ini tepat di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi sekaligus aksi nyata saya di modul 1.4 di SD Muhammadiyah Condong Catur tercinta. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur, Ibu Sulasmi SPD, kepada jajaran Waka, Bapak Ibu Waka SD Muhammadiyah Condong Catur yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu guru karyawan yang sangat saya cintai dan saya hormati pula. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan berbagi tentang budaya positif gitu. Jadi insya Allah ini bukan hanya untuk guru saja, tetapi bisa untuk karyawan, untuk mahasiswa-mahasiswa PPL, bahkan untuk Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Nah, di sini ada hal-hal positif yang bisa diambil. Kita sebagai orang tua tuh harus bagaimana? Jadi konsep inti budaya positif itu di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini pandangan kita sebagai guru atau pengajar mungkin ada sesuatu yang miss begitu nggih. Jadi paradigma pembelajaran dengan paradigma baru itu bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Berdasarkan tahap apa? Berdasarkan tahap perkembangan siswa, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang insya Allah Bapak dan Ibu juga sudah pirsa tentang profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu ditekankan di sini, jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita itu pembelajaran itu menuntut. Padahal sesungguhnya pembelajaran itu bukan menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru atau pendidik itu menuntun anak. Menuntun yang bagaimana? Menuntun terhadap segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kodrat alam itu berarti lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena kodrat alam yang ada di kota Yogyakarta berbeda dengan yang ada di Papua, berbeda dengan yang ada di Kalimantan, berbeda yang ada di pelosok. Bahkan di Jogja saja, untuk kota Sleman, kemudian Kulon Progo, Gunung Kidul, itu karakteristiknya berbeda. Yang kedua, kodrat zaman. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita harus bisa menerima dengan zamannya sekarang. Anak-anak sekarang itu kan zamannya yang bagaimana? Generasi Z itu yang suka yang seperti apa? Nah, kita harus bisa mengikuti, bisa menuntunnya. Bukan membawa anak kepada zaman dulu kala. Loh, zamannya Bu Guru, zamannya Pak Guru tuh begini. Itu namanya menuntut. Tetapi kalau menuntut, kita yang mengikuti sesuai dengan kodrat zamannya. Anak-anak suka dengan TikTok misalkan, ya kita masuk ke dunianya. Bahwa TikTok itu bukan berarti dia negatif, tergantung kita menuntunnya, mau diarahkan ke positif atau ke negatif. Insya Allah Bapak Ibu Guru pasti menuntun untuk ke hal yang positif. Ini yang disebut dengan paradigma baru. Selanjutnya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, tidak. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi kepada murid kita. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, nanti ini Bapak dan Ibu, saya tidak akan mengupas tuntas yang tentang ini. Ada hal yang akan saya kupas di sini, karena kalau dikupas di satu hari ini selama kurang lebih 30 menit tidak cukup ya Pak Roes ya. Kalau saya belajarnya aja 2 minggu aja masih kurang untuk belajar ini. Jadi butuh waktu dan nanti bisa dikupas, mungkin bisa diperdalam lagi. Saya bisa kolaborasi dengan Pak Fasil dan Pak Guru Penggerak yang lain. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang disepakati bersama tanpa membedakan suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Apa sih macam-macam nilai kebajikan? Saya golongkan menjadi 3 ya Bapak Ibu. Ada dari profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan lain-lain. Kemudian dari PYP ada toleransi, ada mandiri, rasa hormat, empati, keingintahuan dan lain-lain. Kemudian dari life skill, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberi yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu semuanya, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Makan, apa lagi? Sandang, disayang, betul. Apa lagi? Tempat tinggal,
Hargai, nggih, apa lagi? Pengetahuan, aktualisasi, apa lagi? Kemudian disayang, ya, disayang, betul Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita tahunya kebutuhan dasar manusia itu cuma pangan, sandang, dan papan. Itu ternyata hanya baru sebagian. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ternyata Bapak Ibu. Apa saja yang pertama? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah ternyata dulu kita kan tahunya ini ya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Apakah cukup hanya itu? Sing penting kita udah makan, udah pakai baju, udah tinggal di rumah, mau ngontrak, mau pinjem, mau di tempat mertua, tempat orang tua. Ternyata belum cukup dengan hanya seperti itu. Kita juga butuh dong kasih sayang, ya enggak? Coba dengan enggak pernah mendapatkan kasih sayang dari pasangan, dari teman, dari keluarga. Itu pahit rasanya. Kayaknya nggak asik banget kalau kita nggak dapat kasih sayang. Karena itu justru kebutuhan apa ya, batiniah ya namanya ya, batin kita. Kalau kita terpenuhi kasih sayangnya, ya insya Allah kita juga adem, ayem gitu, semangat kerjanya. Coba kalau bapak ibu lagi marahan sama pasangannya, sama suami atau sama istrinya, berangkat sekolah nih kayak niki arep nesu-nesu wae ya toh, perung koncone misalnya kayak gitu-gitu loh. Nah ternyata kasih sayang itu penting banget. Kalau nggak percaya boleh dicoba nanti. jangan dicoba berantem dengan pasangan maksudnya. Kemudian penguasaan itu apa sih maksudnya? Harga diri, dianggap, kemudian bisa memimpin, berprestasi, diakui keberadaannya. Halo, di sini ada Bu Ayu. Saya juga butuh diakui penghargaannya, keberadaannya. Bahwa saya di SD Muhammadiyah Condong Catur juga ada namanya Bu Ayu, ada Pak Anto, ada Bu Ida, ada Bu Eva dan lainnya. Itu. Kemudian kebebasan. Nah, setiap orang, setiap manusia juga butuh kebebasan ini. Kita nggak suka dong kalau hanya dikekang, ya nggak? Bak diborgol seperti ini. Maju sidik rainto, ke kanan rainto, ke belakang rainto, terlalu banyak batasan. Pasti ada rasa pemberontakan di hati. Nggih apa mboten? Mboten. Nggih apa nggih? Ya ini, jadi kebebasan apa? Untuk mandiri, mencoba hal yang baru, kebebasan memilih seperti panjenengan. Ada nggak yang dulu dipaksa ketika harus nikah sama ini gitu? Ada nggak? Mungkin ada yang terpaksa? Enggak ya, insya Allah ya. Ini bagian dari kebebasan. Ya terserah saya mau milih siapa, itu pasangan saya. Ya saya milih ini karena apa? Ya cantik gitu, terus baik gitu, mati dan lain-lain. Pasti ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh hati atau panjenengan semuanya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, setiap orang pasti punya kesenangan. Kesenangan itu apa sih? Bisa bermain, humor, antusias, tertawa, itu kesenangan, bahkan hobi. Karena setiap orang kan punya cara tersendiri ya untuk membuat dirinya senang. Ya hobinya badminton, hobinya dolan, hobinya nge-gym, main sepeda itu saya. Ya itu bagian dari hobi saya karena mungkin anak kinestetik jadi kudu gerak terus. Kalau nggak gerak tuh kayaknya gimana gitu loh, ada yang kurang. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Duit. Ya untuk memenuhi kebutuhan semua harus pakai duit. Ada lagi banyak sekali ya tadi ya, pangan, sandang, papan. Kemudian disayang ya, disayang, betul Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita taunya kebutuhan dasar manusia itu cuma pangan, sandang, dan papan. Itu ternyata
hanya baru sebagian. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ternyata Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ternyata dulu kita kan tahunya ini ya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Apakah cukup hanya itu? Sing penting kita udah makan, udah pakai baju, udah tinggal di rumah, mau ngontrak, mau pinjem, mau di tempat mertua, tempat orang tua. Ternyata belum cukup dengan hanya seperti itu. Kita juga butuh dong kasih sayang, ya enggak? Coba dengan nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari pasangan, dari teman, dari keluarga. Itu pahit rasanya. Kayaknya nggak asik banget kalau kita nggak dapat kasih sayang. Karena itu justru kebutuhan apa ya, batiniah ya namanya ya, batin kita. Kalau kita terpenuhi kasih sayangnya, ya insya Allah kita juga adem, ayem gitu, semangat kerjanya. Coba kalau bapak ibu lagi marahan sama pasangannya, sama suami atau sama istrinya, berangkat sekolah nih kayak niki arep nesu-nesu wae ya toh, perlu kontrolnya misalnya kayak gitu-gitu loh. Nah ternyata kasih sayang itu penting banget. Kalau nggak percaya boleh dicoba nanti. jangan dicoba berantem dengan pasangan maksudnya. Kemudian penguasaan itu apa sih maksudnya? Harga diri, dianggap, kemudian bisa memimpin, berprestasi, diakui keberadaannya. Halo, di sini ada Bu Ayu. Saya juga butuh diakui penghargaannya, keberadaannya. Bahwa saya di SD Muhammadiyah Condong Catur juga ada namanya Bu Ayu, ada Pak Anto, ada Bu Ida, ada Bu Eva dan lainnya. Itu. Kemudian kebebasan. Nah, setiap orang, setiap manusia juga butuh kebebasan ini. Kita nggak suka dong kalau hanya dikekang, ya nggak? Bak diborgol seperti ini. Maju sidik rainto, ke kanan rainto, ke belakang rainto. Terlalu banyak batasan. Pasti ada rasa pemberontakan di hati. Nggih napa mboten? Mboten. Nggih napa nggih? Ya ini. Jadi kebebasan. Kebebasan apa? Untuk mandiri, mencoba hal yang baru, kebebasan memilih seperti panjenengan. Ada nggak yang dulu dipaksa ketika harus nikah sama ini gitu? Ada nggak? Mungkin ada yang terpaksa? Enggak ya, insya Allah ya. Ini bagian dari kebebasan. Ya terserah saya mau milih siapa, itu pasangan saya. Ya saya milih ini karena apa? Ya cantik gitu, terus baik gitu, mati dan lain-lain. Pasti ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh hati atau panjenengan semuanya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, setiap orang pasti punya kesenangan. Kesenangan itu apa sih? Bisa bermain, humor, antusias, tertawa, itu kesenangan, bahkan hobi. Karena setiap orang kan punya cara tersendiri ya untuk membuat dirinya senang. Ya hobinya badminton, hobinya dolan, hobinya nge-gym, main sepeda itu saya. Ya itu bagian dari hobi saya karena mungkin anak kinestetik jadi kudu gerak terus. Kalau nggak gerak tuh kayaknya gimana gitu loh, ada yang kurang. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, inilah yang menimbulkan motivasi pada diri seseorang. Ternyata motivasi itu sesungguhnya hanya ada 2, dari ekstrinsik atau intrinsik. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, ya enggak? Jangan bergerak mau ngapain kesini juga ada motivasinya, bekerja ada motivasinya. Itu hal yang positif. Bahkan hal yang negatif pun kita melakukan sesuatu, jangan salah. Misalnya kita berpikirnya negatif ke misalnya pencuri pasti ada motivasinya, ada motif apa sebetulnya gitu kan. Makanya di penyidik suka ditanya
ditanyain motif pembunuhan, motif pencurian, misalnya gitu, ada motivasinya. Entah itu motivasi dari segi ekstrinsik maupun intrinsik. Jadi faktor ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, aku akan melakukan ini. Supaya aku tidak dihukum, berarti saya harus berbohong dong, ngomong begini gitu. Kemudian kalau yang intrinsik ini adalah untuk menghargai diri sendiri, yang timbul dari diri kita sendiri. Itu. Kemudian di sini, nah kita masuk ke posisi kontrol. Kontrol kita sebagai guru, sebagai orang tua, ya, sekaligus sebagai orang yang dewasa. Nah, saya akan lebih mendalam ke bagian ini karena nanti Bapak dan Ibu semuanya sebagai guru maupun karyawan di sini ini langsung diterapkan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa posisi kontrol kita itu ternyata ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Apa perbedaannya di antara posisi kontrol ini? Saya kupas satu-satu. Jadi kalau kita sebagai penghukum, entah itu sebagai guru ataupun sebagai orang tua panjenengan ketika di rumah, bahkan panjenengan sebagai pemangku kebijakan, entah itu kepala sekolah, waka, koordinator atau lain-lain. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu, apakah kita ada di posisi penghukum? Jadi orang tipe penghukum atau guru tipe penghukum ini adalah biasanya sangat percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara yang ia tempuh dengan memberikan hukuman tanpa memberikan kesempatan pada siswa yang dengan menyampaikan pendapat. Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya dengan kalimat yang tegas. Kenapa hari ini gak pakai sepatu? Kok sepatunya warnanya pink? Hari ini kamu tak hukum aja. Berdiri di sana, hormat. Ke penghukum tanpa ditanyakan. Bahkan misalnya terlambat. Kenapa kamu terlambat hari ini? Mesti kamu itu susah bangun pagi. Mesti kamu, mesti ini, mesti itu, dipastikan sendiri oleh gurunya. Itu ciri-ciri guru atau orang tua atau lainnya sebagai penghukum. Langsung tanpa ditanya kenapa hari ini terlambat, tidak diberi kesempatan sama sekali, langsung diberikan sanksi atau hukuman. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Guru tipe ini biasanya akan bersuara lebih lembut, bahkan menciptakan suasana yang hening, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya datang di depan kelas langsung cuman gini toh. Kalian tahu berapa kali Bapak Ibu bilang? Terus semuanya diem, gak ada yang ngomong. Nggih napa nggih? Nggih. Kamu selalu aja membuat Bu Guru kecewa. Heran Bu Guru, kapan kamu gak membuat Bu Guru kecewa? Terus yang lainnya diem aja, gak menjawab. Nah, coba renungkan, apakah kita pernah di posisi ini Bapak Ibu? Sering ya? Sering ya? Ya, ini nggak apa-apa. Itu bagian dari refleksi diri. Mengakui apa yang sudah pernah kita lakukan, itu bagian dari refleksi Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, di sini posisinya sebagai teman. Jadi guru tipe ini biasanya sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku. Sebetulnya tipe ini lebih kepada tanggung jawab ya, teman, sebagai teman di sini. Ada kata-kata begini, ayo dong, ikuti Bu Ayu minta tolong dong,
ikuti aturan. Boyu nggak suka loh kalau anak-anak kayak gitu. Kemarin kan Boyu udah bilang, kan kita harusnya begini, begitu, bla 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 bla. Sebetulnya bahasanya lebih nyaman, lebih ke pendekatan ke anak. Tidak ada ekspresi yang menyebalkan, tidak ada ekspresi yang kayaknya hening gitu, nggak ada. Dia lebih ke pendekatan, ditanyain anaknya langsung gitu. Jadi lebih kepada posisi teman. Ayo Bu Ayu tolong dibantu dong, jangan WA-an terus gitu ya, tolong diperhatikan kalau Bu Guru sedang berbicara gitu ya, jangan mainan HP terus gitu. Bu Ayu sayang loh sama kamu. Nah gitu. Itu sebagai teman ya. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang ini nih, sebagai pemantau. Pemantau itu apa? Bukan pengintai loh ya. Bukan pengintai. Guru tipe ini biasanya tidak akan menyakiti muridnya, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru tipe ini menggunakan hubungan baik dan humor. Dia kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya gitu. Lebih ditanyain tentang konsekuensi. Tipe ini sebetulnya lebih nyaman kalau didengarkan oleh anak ya, karena dia hanya pemantau. Si A, kamu kenapa hari ini tidak misalnya tidak memakai baju seragam? Karena begini. Terus hanya ditanyain, konsekuensinya tahu? Iya. Jadi kalau pemantau ini hanya melaksanakan aturan yang sudah ada. Aturannya apa, terus ditanyain konsekuensinya bagaimana. Hanya sebatas itu. Tetapi dia tetap tegas. Ini kalau pemantau. Kemudian kalau yang terakhir, ini sebagai manajer. Nah, guru tipe manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Dia dipersilakan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Ditanyai kenapa, ada apa, tidak diberi solusi oleh gurunya. Gurunya tidak memberikan konsekuensinya, hukumannya, sanksinya apa, tetapi ditanyain. Nah, Bu Guru lihat kayaknya dalam minggu ini kamu terlambat terus ya. Iya, dia dinetralkan dulu, terus ditanyain kenapa. Anaknya akan menjawab biasa, tapi gurunya nggak kereng-kereng gitu. Diajak ngobrol ya seperti teman, seperti lebih dekat. Kemudian ditanyain, iya betul memang sih kalau bukan hanya kamu saja yang pernah mengalami ini, temanmu juga pernah begitu, pernah mengalami yang tidak bisa berangkat gini. Kesulitannya apa? Terus ditanyain, masih ingat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita itu apa? Masih. Nah kamu tuh ingin jadi anak yang bagaimana toh? Ditanyain. Ya pengen jadi anak yang solih-solihah, yang nurut, yang disiplin. Nah itu cita-citanya udah bagus banget. Apa yang sudah pernah dilakukan selama ini? Yang baik-baik digali. Nah berarti kamu kan sudah bagus ya, sudah keren ya. Nah tinggal ditingkatkan lagi. Kira-kira gimana kalau untuk meningkatkan itu? Anaknya akan berpikir, dia akan mencari solusi untuk permasalahan dirinya sendiri. Akan mencari solusinya, digali di situ. Nah setelah itu barulah diberi penguatan oleh guru, begitu. Itu adalah posisi manajer. Nah ada kesulitan kalau besok kamu berangkat pagi, anaknya enggak, saya akan berusaha. Atau ada kesulitan, iya, mamaku kalau bangun siang terus. Baik, kalau begitu berarti harus komunikasi dengan mama, iya, seperti itu. Ini adalah posisi manajer. Nah, coba Bapak Ibu, bolehlah saya tahu yang selama ini kita refleksi ya. Selama ini di posisi apakah panjenengan? Semua pernah ya Wida ternyata. Bu Emi pernah di posisi apa? Pemantau. Bu Prima? Sebelum pemantau teman. Oke, pernah menjadi posisi teman. Bu Ana? Lupa. Oke, ya, semuanya pernah dilakukan. Bu Taslim pernah di posisi apa? Di posisi apa?
Bingung? Oke, nggak apa-apa, nanti Ibu Ayu pahamkan lagi ya. Oke. Iya, mungkin bukan hanya guru, coba saya ke Bu Romla, Bu Opa. Pernah di posisi apa Bu penjenengan? Mungkin sebagai orang tua pernah di posisi apa untuk putrane penjenengan? Pemantau. Ada lagi yang lain Bu Ratna? Pernah semuanya. Bapak-bapak, Pak Hasnan pernah di posisi apa? Teman, lebih sering ke teman ya. Kalau Pak Radi lebih ke sering kemana? Ke teman. Oh ya. Sekarang Pak fasilitator saya. Oh teman ya, lebih ke teman ya, karena kelas 3. Pak Abud pernah di posisi apa Pak? Oh, bestie ya. Ya, ternyata Bapak Ibu pernah merasakan entah itu di posisi yang mana. Pernah jadi penghukum, pernah jadi teman, pernah pemantau, pernah menjadi posisi yang merasa bersalah, bahkan pernah juga menjadi posisi di manajer ini ternyata ya. Baik, ya itulah pengalaman kita. Kemudian tadi ada kata-kata di sana. Ketika di posisi manajer ada pernyataan di sana keyakinan kelas. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas, bukan kesepakatan, bukan aturan kelas? Kenapa harus itu? Selama ini kita menggunakan apa? Peraturan kelas yang dipampang di kelas kita itu Bapak Ibu. Nah, seharusnya apa? Yang harusnya kita tanamkan, besok kita lakukan perubahan ya. Jadi keyakinan kelas. Jadi supaya anak-anak itu membacanya bukan hanya sebagai, kalau peraturan itu lebih ke hukuman, tetapi kalau keyakinan kelas kan kesepakatan kelas bersama-sama sudah disepakati. Nah, ciri-cirinya apa? Bersifatnya abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif bukan negatif. Kata-katanya itu positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Gitu. Nanti kita praktekkan bareng-bareng untuk membuat keyakinan kelas seperti apa caranya. Besok boleh dibedah di pertemuan berikutnya. Nah, ternyata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak tersebut, kasus-kasus entah itu di rumah, bahkan mungkin kita bisa menyelesaikan kasus bersama pasangan kita sendiri itu dengan cara 3 langkah segitiga restitusi. Apa itu? Di sini ada 3. Pertama, menstabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus? Jadi kalau kita punya masalah atau apa, coba diterapkan dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama, jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, apalagi membuat dia merasa bersalah. Dipanggil gitu langsung sakit hati, marah dengan gurunya karena merasa dia kayak dihakimi, di judgement, begini begitu, begini begitu. Karena kita mungkin masih menerapkan menuntut itu tadi sesuai dengan harapan kita, bukan harapannya anak-anak. Nah, coba nanti kita bisa pahami ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk apa? Namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Nah, hubungan yang sudah mulai renggang, tidak pernah bertanya, tidak tegur sapa, hanya disalah-salahin terus, pikirannya gurunya kayaknya itu anaknya gitu terus, itu harus diperbaiki. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan itu bagaimana Bapak Ibu? Jadi ketika ada seseorang, ada anak atau murid berbuat salah, itu tuh wajar ya.
Karena anak berbuat salah itu berarti dia sedang dalam masalah pada dirinya. Seharusnya kita menuntun, membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan ditambahin, disalahin. Dia pasti ada motivasi. Kita tanya motivasinya apa? Apa masalahnya gitu. Jadi kita gali, ditanyain dulu. Supaya dia bisa keluar untuk bisa ngomong atau berbicara apa adanya. Kenapa kok dia melakukan kesalahan itu? Kita harus menstabilkan dulu dengan cara apa? Ya, manusia itu nggak ada yang sempurna ya nak. Dan berbuat kesalahan itu wajar. Bukan hanya kamu saja yang pernah melakukan ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Wajar panjenengan berbuat salah, berangkat siang gitu ya. Dan lain-lain. Nah itu kita stabilkan dulu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Bapak Ibu guru ingin tahu kenapa, ada masalah apa, coba dong cerita gitu dengan Bapak Ibu. Dengan cerita mungkin kamu bisa lebih lega dan Bu Guru bisa membantu. Bu Guru tidak akan memberikan hukuman ataupun apa begitu. Ini caranya untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanyain, Bu Guru tahu, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan itu, ya kan? Iya, pasti jawabnya iya. Enggak, kalau kamu pasti salah. Tahu kamu seperti itu. Ya enggak. Lah iya sama enggak ya tinggal jawab enggak, karena akhirnya enggak. Coba kalau ditanyain, mengapa kamu melakukan itu? Padahal kamu bisa loh melakukan yang begini, begitu gitu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting, iya? Ada hal yang lebih penting? Atau mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan di rumah gimana, di sekolah, atau mungkin kurang nyaman dengan Bu Guru atau Pak Guru dan sebagainya, seperti itu. Ini adalah validasi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba sekarang Pak Guru mau mengingatkan, tanya lagi nih, masih ingat keyakinan kelas kita? Apa? Ya, harus memakai seragam, harus berangkat tepat waktu, misalnya begitu. Baik. Terus kamu cita-citanya apa besok? Dari selain keyakinan kelas, ditanyain yang bagus-bagus begitu di sini. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kalau menurut kamu gimana? Kalau kelas yang bagus, anak yang bagus, yang begini tuh harusnya gimana? Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa toh? Dia akan berpikir dan dia akan mengeluarkan solusi permasalahan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, berarti kalau masalahnya begini, baiknya gimana besok? Terus dia mikir lagi, berarti aku harus mungkin bangun pagi ya Bu, harus begini. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Nonton TV terlalu malam. Lah, supaya tidak bubuknya terlalu malam, berarti harusnya gimana? Ya nggak nonton TV sampai malam kali ya Bu. Iya. Nah begitu, terus nanti kita kuatkan di situ. Itulah dari 3 langkah-langkah menyelesaikan permasalahan atau kasus dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada perbedaannya. Apa bedanya? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba sana kamu baca Al-Quran 1 halaman, itu bagian dari hukuman loh, bukan konsekuensi. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya dari sisi si pemberi hukuman, yaitu dari guru atau kita sebagai orang tua. Kemudian bisa berupa hukuman fisik ya, ataupun psikis. Jadi ada 2 macam. Kemudian kalau dari konsekuensi, terencana, disepakati, ada kesepakatannya. Besok kalau nggak bawa buku kegiatan, kamu besok nulis
Al-Fatihah 3 kali ya. Ya, kan sepakat ya dengan anaknya pada hari sebelumnya. Itu adalah konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ditanya, baiknya gimana? Kamu akan melakukan perbaikan yang relevan. Jangan sampai masalahnya tidak ngerjain PR, solusinya tidak relevan. Disuruh nulis apa, baca apa. Sebetulnya bagus membaca Al-Qurannya bagus banget, menulis juga bagus banget, tetapi tidak relevan dengan solusi permasalahan itu. Jadi ini perbedaannya. Baik Bapak Ibu, sampailah di kesimpulan bahwa untuk menerapkan disiplin positif hendaknya guru berada pada posisi apa? Manajer yang menuntun murid-murid kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Karena sesungguhnya penanaman disiplin positif pada murid bukan semata-mata menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itulah yang sesuai dengan paradigma pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita tugasnya sebagai orang tua dan sebagai guru atau pendidik, kita itu sebaiknya menuntun, bukan menuntut. Itu dari saya Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seputar materi yang saya sampaikan tadi. Saya persilahkan kepada dua penanya. Monggo Pak Wis. Terima kasih Bayu. Saya dapat inspirasi itu yang namanya keyakinan. Keyakinan yang bikin nyaman akhlak. Dan saya berangkat dari yang namanya ilmu yakin, amal yakin, hakku yakin. Biar terdengar Pak. Tes 1, 2, saya mulai. Iya. Terima kasih Bayu. Tadi kami mendapat inspirasi tentang keyakinan istimewa. Itu akan bisa saya geret ke rumah. Itu keyakinan rumah tangga, keyakinan dengan istri. Keyakinan dulu ya Pak. Keyakinan sekolah. Ya, supaya kita apa? Madrasah pijan nanti, sekolahku surgaku. Jadinya saya inspirasi. Jadi aku yakin itu berangkat dari ilmu yakin. Ilmu yakin, aku yakin. Kata yakin memang begitu sampai ke titik nikmat dulu. Kalau nggak yakin, pasti saya nggak bisa masuk ke hatimu. Yakin ya? Tolong dieksplor tentang keyakinan. Terima kasih. Dieksplor. Yang dieksplor apanya Pak? Anda belum yakin? Dengan pilihannya. Yang tentang apanya? Yang yakin di mana gitu? Biar lebih konkret gitu. Subnya apa? Yakin di sekolah ini gitu. Ya, sekolah itu nggak lepas dari antara murid dan guru. Betul. Nah ini copy paste atau hanya sekedar menuntut atau menuntun. Jadi tadi kan saya agak masih gerambiang gitu ya. Ya baik. Jadi keyakinan kita masuknya ke sub yang keyakinan kelas antara guru, siswa dan sebetulnya seluruh sekolah ya. Jadi satu sekolah ini seharusnya membuat, sebaiknya tidak harus, nanti kalau harus akan menuntut lagi ya. Padahal kita harus menuntun. Dan saya juga mengajak kepada Bapak Ibu guru dan karyawan semua, bahkan kepada seluruh stakeholder dari pemangku kebijakan SD Muhammadiyah Condong Catur, yuk kita membuat keyakinan sekolah dulu. Kita yakin mimpi Bapak Ibu itu apa, keinginan panjenengan itu apa sebetulnya. Coba saya kasih contoh, Pak Anto, jenengan tuh pingin apa sih? Sekolah ini tuh pingin apa? Yang hubungannya dengan sekolah, bukan rumah tangga. Jenengan pingin apa? Impian jenengan tentang sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur apa? belum terlintas ya. Nggak punya impian, bingung nggak punya impian.
loh. Nah itu bagian dari impian. Bu Ida impiannya pingin gimana? Anak didik kita pengen yang seperti apa, gurunya bagaimana, mungkin kepala sekolah, jajaran wakanya atau gedung sekolahnya pengen yang bagaimana. Itu bagian dari impian. Menurut Bu Ida nopo? Terfasilitasi wudhu sholatnya dengan masjid mungkin. Terfasilitasi dari bagian wudhu supaya apa, bisa sholat bareng-bareng, yaitu tadi ya masjid lantai 7 itu bagian dari impian. Ada lagi Bapak Ibu impiannya nopo yang lain, mungkin hubungannya boleh dengan guru, siswa, fasilitas atau apa. Kalau Bu Maul? Bisa saling kerjasama, kolaborasi, nggih. Itu bagian dari impian. Ini contoh impian. Nah, Bapak Ibu dari impian itu tadi, langkah kedua, coba jenengan bayangkan, jenengan yakin nggak sekolah ini tuh bisa apa? Dari impian itu tadi, yakin nggak Bu Prima? Yakin sekolah bisa apa dari impian yang tadi disebutkan? Lantai 7, tempat sholat, kolaborasi, ada 3. Menurut jenengan apa? Yakin bisa apa? Yakin bisa tercapai? Yakin kalau sekolah itu punya potensi? Bisa gitu dan mampu ya? Iya. Lantai 7 terwujud. Lantai 7 terwujud. Yakin dan yakin. Kenapa kok bisa yakin? Menurut jenengan ada pandangan apa kok bisa yakin? Punya duitnya? Sudah didapatkan ternyata ya. Nah sudah ada menang tender yang mana, jadi yakin banget bakal terwujud gitu. Nah itu bagian dari keyakinan. Kalau sudah seperti itu, berawal dari mimpi, keinginan, harapan. Setiap orang kan pasti mimpi, punya mimpi, walaupun nggak mimpi dalam tidur, tapi punya harapan, keinginan. Setelah itu kita yakinkan dulu, bisa nggak? Nah dari keyakinan itulah yang akan menggerakkan kita semuanya, ya nggak? Kalau nggak ada impian, nggak ada keinginan, panjenengan orang pengen kerja, wis pengen bae, wis cukup, wis turu ora apa-apa. Nggak punya keinginan, aku pengen bangun rumah, pengen beli motor baru, NMAX, pengen beli motor itu, pengen punya mobil, aku pengen baju yang bagus, pengen perawatan, pengen apa. Nah, kalau tidak ada keinginan itu, terus kita nggak ada keyakinan, loh, kayak orang yakin deh aku iso perawatan, aku ora bisa kinclong ngono kae. Aku ora bakalan iso duwe motor kaya ngene kayaknya nggak mampu. Sudah berpikir negatif dulu di sini, aku nggak mampu. Berarti tidak yakin. Kita setelah kita yakin, oh yo iso. Akhirnya apa? Kita bergerak dong. Bergerak untuk mewujudkan impian itu tadi, Pak. Nah, kalau sudah bergerak begitu, buatlah kalimat-kalimat positif itu. Hindari kalimat negatif. Aku yakin dengan aku semangat, aku bisa menghidupi anak istriku. Aku yakin ketika aku berkomunikasi yang baik, insya Allah aku bakalan jadi harmonis. Aku yakin dengan doa yang tulus, kerja yang ikhlas, kemudian support dari teman-teman yang luar biasa, saling memberi penguatan, memberikan dukungan. Yakin semuanya bisa berjalan dengan baik. Aku yakin di sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur mampu berkolaborasi bareng-bareng, berbagi bersama, senang lotisan bareng gitu loh. Jangan ada hal-hal yang halah bagi ngumpul bareng senang apa. Itu sudah tidak memberikan dukungan positif. Itu yang akan menimbulkan apa ya? Patah semangat, seakan tidak diberi dukungan. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar kita tidak tercukupi, ya kan? Apa saja coba tadi? Masih ingat nggak? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan,
Nah, antara lain kesenangan. Nah, iya, kalau kebutuhan-kebutuhan itu kita bisa tercukupi, walaupun nggak maksimal 100 semuanya ya, paling nggak sedikit ada yang maksimal. Dari 5 itu pasti ada kekurangannya, karena nggak mungkin semuanya sempurna. Dari situlah akan timbul dari keyakinan. Begitu juga kita, baik di keyakinan di sekolah maupun keyakinan di kelas, kita bikin yakin dulu Bapak Ibu, jenengan pasti mampu. SD Muhammadiyah Condong Catur, teman-teman saya itu luar biasa, panjenengan itu menginspirasi saya. Itu saja dari saya, insya Allah. Yuk kita berkolaborasi bareng-bareng, kita maju bareng-bareng, saling mendukung, saling mensupport. Jangan ada berselisih paham. Pasti ada berselisih paham, tetapi kembalikan ke pikiran yang negatif kita, karena semuanya akan kembali ke hati dan pikiran kita. Selagi kita berpikir negatif, maka yang akan muncul negatif terus. Tapi kalau kita berpikirnya positif, insya Allah kita akan hidupnya lebih enak dan lebih positif lagi. Karena kita sudah lelah, capek dengan bekerja dari pagi sampai sore, ditambahin harus menambah energi yang negatif. Kok eman-eman ya? Keluarkan energi yang negatif itu buat lari-lari kayak apa-apa gitu, yang negatif jadi hilang, yang ada jadi seneng-seneng ketika habis lari, habis nge-gym, habis apa, itu saya sih. Ya, itu saja berbagi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa sudah menyempatkan waktu sampai dengan pukul sekian. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk saya dan panjenengan semuanya. Sekecil apapun ilmu, kalau kita bagikan insya Allah akan bermanfaat. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya menyampaikan guru kami, guru penggerak atas nama Ari Wahyuni SPD sudah melakukan aksi nyata di SD Muhammadiyah Condong Catur tentang budaya positif di sekolah kami terhadap guru-guru kami. Tanggapannya sangat positif. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang disampaikan oleh guru penggerak kami dapat lebih meningkatkan SD Muhammadiyah Condong Catur untuk selalu mengembangkan budaya positif di sekolah kami sebagai sekolah Muhammadiyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada calon guru penggerak Bu Ari Wahyuni yang kemarin sudah berbagi dengan teman-teman di hasil nyata di hari Jumat tentang budaya positif, dan alhamdulillah ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu karena bisa berbagi dengan teman-teman dan membangun motivasi dari teman-teman, dan request mereka nanti ada aksi-aksi nyata yang selanjutnya, sehingga harapannya juga teman-teman akan termotivasi dan terus meningkatkan untuk kinerjanya. Terima kasih dan tentunya sukses selalu untuk Bu Ari Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Linara. Pagi. Ya, Bu Ayu mau tanya nih Mbak Linara. Bu Ayu minta di sini, Bu Ayu cuma mau bertanya sama Linara. Ya, tadi Bu Ayu dapat diberitahu oleh guru mapel yang lain, katanya Mbak Inara tidak mengerjakan PR, betul? Iya. Iya, Bu Ayu ingin tahu kenapa kok Inara sampai nggak mengerjakan PR? Karena lihat TV semalam, iya. Terus lupa. Iya. Iya. Terus Bu Ayu tanya dulu, tadi berangkatnya kesiangan nggak? Enggak. Alhamdulillah, berarti Inara udah bagus tadi pagi, tidak terlambat, padahal nonton TV ya. Iya. Jadi hanya tidak mengerjakan PR saja. Ya, padahal Bu Ayu juga tahu sih, mungkin bukan hanya Inara saja, teman-teman juga pernah sampai lupa tidak mengerjakan PR. Terus Bu Ayu mau tanya nih,
Inara, masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Iya. Apa salah satunya? Mengerjakan PR tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Sedangkan Inara tidak mengerjakan PR. Kemudian konsekuensinya apa yang akan dilakukan sama Inara kalau tidak sesuai keyakinan kelas? Besok kalau habis sholat maghrib, saya akan mengerjakan PR. Oh, mengerjakan PR terlebih dahulu. Kemudian yang hari ini kan belum mengerjakan PR, terus gimana? Nanti diganti pada waktu istirahat. Pas istirahat, Inara akan mengerjakan. Iya. Oke, ya baiklah. Inara sudah bagus banget, sudah jujur sama Bu Ayu, sudah berbicara apa adanya, tidak mengerjakan PR karena nonton TV. Besok mudah-mudahan Inara lebih baik lagi ya. Terus apa yang akan dilakukan Inara besoknya? Akan lebih giat belajar. Dan Giat mengerjakan PR tepat waktu. akan mengerjakan PR tepat waktu. Bu Ayu menghargai itu. Amin. Mudah-mudahan Inara jadi anak yang baik, yang tambah pintar, tambah sukses ya. Rajin belajar dan PR-nya selalu dikerjakan. Udah itu aja. Ya. Maaf ya Bu Ayu, karena Dilara belum mengerjakan PR tepat waktu. Iya, Bu Ayu memaafkan. Yang penting Inara sudah jujur sama Bu Ayu udah senang banget ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Inara. Halo, namaku Inara, aku kelas 4. Aku senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Ayu karena aku tidak dimarahi ataupun dihukum. Justru aku mendapatkan solusi agar tidak terlambat mengerjakan PR, yaitu tidak menonton TV terlalu lama. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Royan. Ya, Bu Ayu tadi lihat loh, Mas Royan itu tadi terlambat sekolah. Iya. Iya. Bu Ayu boleh tahu kenapa Royan sampai terlambat sekolah? Main HP sampai larut malam. Karena tadi malam main HP sampai larut malam. Oh gitu. Kemudian gini, sebetulnya memang bukan hanya Royan ya, ada teman-teman juga yang pernah terlambat sekolahnya. Terus dari terlambat sekolah itu, Bu Ayu mau tanya, keyakinan kelas kita masih inget nggak? Salah satunya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang Mas Royan lakukan? Tidak. Tidak. Berarti tidak sesuai dengan Ya keyakinan kelas. Terus tadi pas pagi, Royan sudah ketinggalan apa saja? berdoa dan sholat duha. Berdoa dan sholat duha. Berarti tidak mengikuti ya tadi ya. Terus Bu Ayu mau tanya, konsekuensinya apa? Mau mengganti saat istirahat. Mau mengganti saat istirahat nanti. Iya, Bu Ayu menghargai itu. Bagus dan itu bisa dilakukan. Karena tadi sudah terlambat, tidak ikut berdoa, Royan mau menggantikan itu. Ya, bagus banget. Kemudian besok kalau Bu Ayu minta Mas Royan untuk datang tepat waktu, adakah kesulitan? Tidak. Ada kendala di rumah? Tidak. Terus Royan mau apa? Caranya gimana supaya bisa berangkat pagi? Tidak main HP sampai larut malam. Tidak main HP sampai larut malam. Ya bagus banget. Terus apa lagi? Tidur paling telat jam 9 Jam malam. 9. Terus nanti bangunnya Bisa pagi. bisa pagi dan bisa untuk Tidak terlambat. tidak terlambat. Ya bagus banget Royan sudah kayak gitu. Bu Ayu menghargai Mas Royan karena sudah jujur, tidak tadi terlambat, kemudian sudah mau menggantikannya. Semoga Royan jadi anak yang soleh ya, jadi anak yang disiplin. Ya tujuannya itu. Terima kasih ya Royan ya. Bu Ayu mau minta maaf karena masuk terlambat. Ya Bu Ayu memaafkan. Insya Allah Royan jadi anak yang soleh. Bu Ayu maafkan, besok diperbaiki ya. Ya silahkan sekarang kembali ke kelas. Halo, namaku Royan, kelas 4. Aku senang diajak diskusi oleh Bu Ayu. Karena kesalahanku, bukannya aku dihukum atau dimarahi oleh Bu Ayu, justru aku menemukan solusinya. Untuk tidak datang terlambat
sekolah. Aku tidur lebih awal dan paling lambat tidur jam 9 malam. Terima kasih Bu Ayu. Dadah. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah untuk menerapkan disiplin positif, hendaknya guru berada pada posisi kontrol manajer, yakni menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena penanaman disiplin positif pada murid bukan semata-mata menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Demikian tadi pemaparan aksi nyata saya di modul 1.4. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.